Oke, nanti untuk yang tidak bisa hadir nanti akan dikirimkan rekamannya, saya taruh di LMS untuk bisa dipelajari ulang lagi. Baiklah, kawan-kawan semua. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah videografi, jurnalistik, dan periklanan. Ya. Jadi ada dua sebenarnya materi yang nanti menjadi eh, fokus kita. Mungkin nanti jurnalistik dulu, baru periklanan, atau periklanan dulu, baru jurnalistik ya. Sebenarnya pendekatannya ini dua-duanya sama ya. Namun nanti yang membedakan adalah bagaimana prosesnya ya, dan juga tujuannya atau outputnya. Jadi kenapa videografi jurnalistik dan periklanan ini menjadi penting untuk kita? Tentunya bukan menjadi hal yang apa nanti Anda tuh menjadi seorang videografer gitu ya, tapi bagaimana mengelola pesan. Karena kita komunikasi, jadi kita bagaimana melihat si profesi atau skill videografi ini menjadi tools dalam kita menyampaikan pesan lewat audio visual, gitu ya, teman-teman. Jadi eh, proses akhirnya di situ, bagaimana prosesnya. Saya yakin teman-teman udah apa, udah paham lah ya tentang bagaimana kita membuat atau memproduksi sebuah video. Baik itu video yang dengan apa namanya peralatan-peralatan yang proper ya, dengan video apa properti dan lain-lain. Ada juga dengan menggunakan gadget-gadget tentu yang sehari-hari ya, misalnya menggunakan handphone, menggunakan apa kamera mirrorless dan sebagainya. Jadi lebih sederhana sekarang. Dulu waktu saya zaman bikin video itu dulu lumayan ya. Saya harus apa eh, sewa handycam ya. Itu zaman dulu tuh beli handycam. Jadi untuk membuat video. Dulu saya lebih seringnya videonya tuh video komersil ya, video-video iklan. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman kalau mau yang off cam silakan ya. Oke, jadi apa? Dulu saya mengerjakan itu pakai Handycam sebagai salah satu toolsnya karena memang waktu dulu tuh teknologi apa di handphone itu belum bisa secanggih sekarang ya. Sekarang kita beli apa apa handphone dengan 1 jutaan atau 2 jutaan gitu, itu ya jadi itu apa bisa digunakan ya kamera-kamera sekarang, baik yang merek-merek yang brand yang termahal gitu sampai yang brand-brand yang biasa aja gitu, itu bisa sekarang digunakan sebagai alat produksi toolsnya ya untuk membuat sebuah video. Nah, bagaimana sih kita mengklasifikasikannya ya antara nanti video jurnalistik kah ini, apakah ini apa video apa iklan gitu ya. Nah, ini nanti Anda akan merasakannya bagaimana nanti briefnya ya. Brief ini penting ya. Brief itu oke. Nah, ini nanti kita ini nih briefnya ya. Brief itu adalah sebuah outline ya atau pengarahan atau semacam guidance kita dalam membuat video. Ya, biasanya kita mendapatkan brief tuh, baik brief dari kalau jurnalistik itu dari redaksi ya, dari redaksi. Kalau dari iklan itu biasanya dari klien atau dari tim kreatif ya. Jadi ada briefnya tuh. Nah, briefnya itulah nanti kita breakdown ya briefnya. Nanti kita belajar juga tentang brief. Ini saya coba apa gambarkan secara global dulu ya sebelum nanti kita lebih fokus ke salah satu nanti bagaimana kita memproduksi apa jurnalistik maupun periklanan. Ya, jadi dari brief itu nanti kita biasanya itu kalau kita ada tim ya, kita akan coba brainstorming gitu kan. Nah, dulu kan saya juga begitu kan, ketika saya dapat apa eh, project untuk apa iklan gitu kan, ada beberapa yang memang saya lakukan, ada yang sendiri ya, ada yang sendiri, ada yang
biasanya itu juga dengan tim gitu kan. Nah, kalau dengan tim biasanya saya tuh melakukan bagaimana mengarahkan kalau iklan ya, membuat story-nya, kemudian membuat angle-nya. Biasanya menceritakan tuh target saya seperti apa sih gitu ya. Nah, inilah yang saya coba buat ya. Sorry ya, saya mungkin agak sedikit ini ya, akan berpindah dikit ya, karena ini ada di belakang saya ada apa? Ada suara orang lagi bangun rumah ya. Biasalah kalau hari ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ya, jadi apa namanya? Apa kita bedakan nanti briefnya ya antara brief yang jurnalistik maupun brief yang iklan. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi gimana kita nanti memilah-milah gitu kan. Nanti saya coba apa di apa pertengahan lah ya. Saya coba akan apa memberikan tugas pada teman-teman ya, tugas semacam apa ya? Semacam kayak melihat apa namanya karya Anda. Jadi saya kan ini kemampuan teman-teman dalam apa membuat video ini kan berbeda-beda ya. Ada yang udah Sì, molto. ada yang udah oke gitu dalam membuat video ya. Oke, ada yang udah jago lah bikin video. Ada yang mungkin masih ya apa ya masih apa tahap penyesuaian atau tahap-tahap pemula gitu kan. Ada yang sudah terbiasa gitu kan. Nah, nanti coba saya akan coba apa semacam eh, melihatlah, mereview ya bagaimana teman-teman nanti membuat sebuah video pendek ya tentang apa aja lah gitu kan kita bikin. Nanti ada briefnya, nanti saya berikan briefnya. Nah, ini menjadi apa penting ketika nanti saya coba membuat sebuah project gitu kan. Ketika teman-teman nanti sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih ya, lebih jago gitu ya dalam membuat video karena bukan sekedar jago tapi apa namanya terbiasa membuat video gitu kan. Nah, ini mungkin akan lebih bagus ya. Jadi proyeknya ini nanti lebih lebih apa? Lebih meningkatkan skill Anda dan juga kemampuan Anda dalam membuat video. Tentunya video-video yang kita buat ini nggak sekedar video yang bikin aja gitu ya. Karena dibedakan ya nanti ketika ada anak apa? Anak SMA gitu atau anak eh broadcasting, SMK broadcasting membuat video dengan teman-teman di sini membuat video itu harus berbeda gitu kan. Berbedanya di mana? Berbedanya tuh di pesannya, ya pengelolaan pesannya gitu kan. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan simbol-simbol, kemudian menggunakan apa komunikasi apa komunikasi interaktif, komunikasi apa nonverbal dan lain-lain itu adalah ciri khas dari video yang dibuat oleh seorang komunikasi, anak komunikasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada beberapa yang eh, oke apa itulah seperti itu. Jadi apa eh, gambaran kira-kira nanti yang kita akan kerjakan. Goalsnya apa? Goalsnya tadi ya, teman-teman bisa selain mengetahui ya, memilah-milah bagaimana itu apa video jurnalistik, video iklan seperti apa. Tapi di zaman sekarang ya teman-teman ya, sebenarnya itu pembagian-pembagian video jurnalistik atau video iklan itu s- eh, menjadi sebuah kombinasi sekarang ini. Kalau teman-teman lihat sebuah apa karya video ya, khususnya di apa di video-video iklan ya. Itu kan harusnya video iklannya itu iklan ya kelihatan iklan gitu ya. Bisa kita identifikasi kalau iklan.
Tapi sekarang tuh agak sulit. Sulitnya bukan bukan karena sulit melihat iklannya, tapi lebih kepada strategi penggabungan dari model iklan itu gitu loh. Awalnya misalnya ya, kalau Anda lihat apa video-video zaman sekarang ya, misalnya awalnya tuh ada orang jatuh dari motor gitu, saya jatuh dari motor gitu kan, tiba-tiba diliput gitu sama kamera jatuh dari motor, tiba-tiba begitu kita lihat korbannya, korbannya tuh bawa brosur gitu kan. Nah, itu sebenarnya penggabungan antara kreativitas antara sisi jurnalistik dan juga kemasannya dalam iklan gitu. Ya, itu kreatif ya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang kita harapkan juga kombinasi seperti itu kreativitas, bukan pemisahan-pemisahan antara ini jurnalistik nih, ini iklan nih. Zaman sekarang udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dalam iklan itu ya zaman sekarang ini ya iklan ini bikin video iklan itu tantangannya besar ya bikin video iklan. Kenapa tantangannya besar? Karena banyak orang-orang di ya orang-orang netizen ataupun apa di dunia apa media sosial itu nggak terlalu seneng melihat iklan ya. Dari dulu sebenarnya ya. Kalau kita lihat video iklan gitu kan, video atau apa eh, TV gitu kan, terus tiba-tiba dipotong ada sinetron dipotong iklan gitu, itu biasanya kita langsung ganti channel. Sama juga seperti sekarang di media sosial kan, kita lagi browsing-browsing apa, tiba-tiba muncul iklan gitu kan. Nah, ini yang biasa kita akhirnya kita skip iklannya. Padahal iklannya itu misalnya kita bikin iklan bagus gitu kan, tapi tetap di skip gitu. Nah, karena apa? Karena mereka tidak mau diganggu tontonannya dengan iklan. Padahal iklan yang kita bikin itu prosesnya cukup panjang. Prosesnya juga membutuhkan biaya. Nah, inilah tantangannya tuh. Saya bikin buku gitu kan, bikin buku tentang apa? Anak advertising gitu kan. Buku anak advertising itu membahas tentang bagaimana tantangan kita dalam membuat iklan di era sekarang gitu kan. Istilah sekarang kan ada skip ad, ad-nya tuh di skip gitu kan. Ya, di skip ad-nya itu. Nah, kalau kita nih lagi tiba-tiba lagi apa namanya Zoom gitu, karena saya mungkin Zoom-nya tuh pakai Zoom yang gratisan misalnya gitu. Itu tiba-tiba tuh di bawahnya tuh ntar muncul tuh iklan-iklan bannernya tuh yang bisa mengganggu gitu kan. Nah, ini kan sekarang teknologinya kan seperti itu ya. Jadi iklan tuh bisa masuk di mana-mana gitu. Karena apa? Karena orang tuh udah nggak mau nonton iklan gitu kan. Pasti Anda juga apa saya sebagai orang iklan ya dulu ya. Sebagai seorang iklan juga prihatin juga ya gimana orang iklan tapi nggak mau nonton iklan gitu loh. Di buku saya juga saya bilang gitu bahwa aneh juga ya kita sekolah iklan gitu kan. Tapi ketika menonton iklan dia nggak mau nonton iklan, di skip juga gitu loh. Artinya ini tantangan yang besar nih bagi teman-teman semua ya, khususnya nanti nih bergerak di bidang promosi, digital marketing gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana membuat iklan itu harus kreatif dan mengkombinasikan antara berbagai jenis genre itu, mau jurnalistik, mau periklanan, mau apa eh, video CSR, mau video kriminal kayak mau video apa digabungkan menjadi sebuah misalnya karya yang memang unik gitu kan. Kalau Anda lihat apa namanya sekarang ya di Metro TV itu lagi seru-serunya ya. Metro TV membuat sebuah tayangan video atau apa program ya, program apa televisi yang mengkombinasikan antara stand up comedy dengan pemberitaan apa pemberitaan jurnalistik gitu kan. Nah, kalau dari sisi jurnalistik gitu kan, kalau dari sisi jurnalistik ini kan apa namanya keluar dari konsep gitu kan, keluar dari konsep gitu kan. Ketika ada sebuah apa namanya tuh video yang kita kategorikan adalah video jurnalistik, tapi kok kenapa dibikin eh, medianya seperti hiburan, medianya seperti stand up comedy, bahkan apa namanya tuh menjadi kombinasi di berbagai genre gitu kan. Dan akhirnya apa? Menarik gitu kan.
ketika keluar dari konsep, orang bosen ngelihat yang namanya tayangan-tayangan video jurnalistik. Nah, ini menawarkan sebuah konsep baru gitu. Nah, nanti coba-coba saya share dikit ya tentang video jurnalistik ya, yang kita bisa apa lihat lah ya. Nah, ini kan ya, jadi kayak ada, nah ini video jurnalistik kan seperti ini. Kalau Anda lihat apa namanya eh, redaksi siang gitu kan. Kalau Anda lihat di apa Metro TV sekarang tuh unik ya. Jadi ada formatnya sama seperti pemberitaan apa video, tapi dia isinya atau penyampaian pesannya itu seperti stand up comedy gitu kan. Nah, ini yang menjadi uniknya seperti itu ya, teman-teman ya. Uniknya seperti itu. Nah, ini Metro TV ya. Ini memang jadi akhirnya menjadi sebuah konsep baru ya, karena kita nggak apa maunya tuh bagaimana penyampaian pesan jurnalistik itu dibawakan dengan gaya kekinian, gitu ya. Ini contohnya ya. Lonceng notifikasinya. Pemirsa, tim Siberpolda Metro Jaya menemukan adanya aplikasi yang melakukan pencurian data pribadi penggunanya. Aplikasi tersebut Nah, ini contoh ya. Nanti ada juga video dokumenter, video dan lain-lain ya menjadi sebuah bagian dari video jurnalistik gitu kan. Karena video dokumenter kan termasuk videonya jurnalistik juga ya, jurnalistik juga. Tapi apakah bisa video jurnalistik itu eh, mengandung nanti pesan misalnya gitu, pesan iklan ya boleh juga gitu ya. yang telah patuh, yang telah disiplin. Nah, ini ya contoh ya, ini dari beberapa yang ada ya tentang video-video jurnalistik gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nanti eh, akan membuat videonya itu pembagiannya memang pertama tuh harus jelas ya. Maksud jelas dalam arti kata kita harus tahu bedanya antara yang namanya video iklan dan video jurnalistik. Kenapa? Karena kita namanya belajar ya. Jadi kita tahu dulu gitu kan bedanya antara jurnalistik dan juga iklan itu ya. Jadi tahu dulu gitu. Belum jangan tiba-tiba kita muncul ide kreativitas yang di luar konsep gitu kan. Nanti ada waktunya gitu. Ketika kita nanti membuat sebuah video jurnalistik maupun video iklan dengan genre, dengan kombinasi dari berbagai berbagai bentuk ya. Bisa dari video. Sekarang kan banyak kan, misal kayak video apa perjalanan gitu kan, kayak video apa Day in My Life gitu kan. Orang melihat kayaknya ini video dokumenter gitu kan. Tapi ternyata videonya itu eh, mengandung promosi di akhir dari videonya gitu kan. Misalnya dia menggunakan apa, sebelum berpergian dia menggunakan skincare apa, nanti mampir ke warung minumnya apa, itu kan bisa menjadi bagian dari promosi. Nah, itulah yang menjadi semacam kombinasi antara video jurnalistik dan iklan. Nah, ini teman-teman ya, jadi gambarannya seperti itu. Nanti kita akan ada tugasnya tugas yang apa namanya bukan yang sekedar apa ya. Jadi karena kita nih mata kuliahnya adalah videografi jurnalistik dan periklanan, artinya apa? Outputnya adalah video gitu loh. Yang dinilai adalah videonya gitu. Ya, tentunya ada briefnya, ada bagaimana kita membaca sebuah brief. Brief itu tadi ya saya bilang bahwa membaca sebuah outline atau perintah gitu kan. Ini tolong ya, misalnya untuk apa? Untuk Delphi atau untuk teman-teman gitu kalau mau bisa mau ada pekerjaan, nanti kan saya bikin briefnya tuh. Tolong dong teman-teman gitu kan atau ke misalnya ke Kartini atau ke Bobby gitu saya kasih gitu kan untuk membuat iklan atau membuat video jurnalistik dengan brief yang sudah saya kasih.
Briefnya apa biasanya tuh? Isinya, briefnya biasa tuh temanya apa? Kemudian target target audiensnya siapa, gitu kan? Karena berbeda-beda nanti ya. Ketika target audiensnya nanti misalnya anak-anak, akan berbeda dengan target audiensnya tuh orang tua. Target audiens orang tua juga dibeda-bedain lagi. Target orang tua yang umurnya berapa, laki atau perempuan gitu kan. Dia yang apa, profesinya apa, pekerja kah, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau sebagai apa. Nah inilah apa, sebuah brief itu biasanya itu jelas banget gitu loh. Nanti misalnya menggunakan apa, temanya maunya di mana, maunya temanya pedesaan misalnya. Temanya misalnya laut, atau temanya misalnya nasionalisme. Nah, Anda harus bisa baca tuh bagaimana sebuah perintah atau briefing dari sebuah perintah pekerjaan gitu, Anda bisa terjemahkan dalam bentuk audio video gitu loh. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran mata kuliah kita selama 1 semester ini gitu loh. Nah, ini teman-teman jadi apa? Saya tentunya tidak mengajarkan skill ya, skill bagaimana ngambil video dengan apa gitu ya. Karena memang kita bukan untuk mendalami sebuah skill video gitu. Ya, lebih kepada bagaimana kita membuat sebuah proses bagaimana membuat sebuah pesan dalam bentuk audio video. Karena apa? Kalau skill itu kan nanti kan diseragamin gitu. Kalau skill ya, misalnya kita mau belajar skill ya, nanti mau videonya pakai apa? Pakai kameranya DSLR atau kameranya mirrorless atau kameranya pakai yang kamera-kamera apa, broadcast yang besar tuh gitu kan, yang pakai apa, macam-macam itu kan. Nah ini kan nanti teman-teman nanti akan menghadapi kendala gitu kan. Belum bicara skill, membicara soal tools aja kita sudah kewalahan gitu. Oleh karena itu, jadi kita sepakati nanti bahwa nanti dalam pembuatan video ini menggunakan perlengkapan peralatan video yang teman-teman ada gitu kan. Saya asumsikan tuh Pak yang paling banyak dipunya adalah yaitu apa, handphone ya, menggunakan handphone. Nanti dari handphone itu kita nanti coba berkreasi lah. Karena sebenarnya kan handphone itu hanya sebagai tools ya, sebagai alat. Kita sebagai orang yang lebih dari alat itu. Ya, kita kreativitas kita, bagaimana angle kita, bagaimana kita membangun sebuah story, membangun sebuah konsep. Sebenarnya itu yang apa, yang penting. Karena nanti di sini yang dinilai kan itu ya prosesnya bagaimana. Karena bagi saya ketika Anda sudah punya konsep yang bagus, nanti yang ngambil video atau yang edit video bisa orang lain. Itu sih menurut saya sih gitu ya. Tapi kalau Anda bisa nanti bisa ngedit, bisa ngambil video dengan bagus, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda punya skill yang terbatas, misalnya atau peralatannya terbatas gitu kan, Anda bisa memanfaatkan konsep Anda ini menjadi sebuah alat, sebagai sebuah tools yang luar biasa. Nanti Anda bisa tuh suruh adik Anda, suruh teman-teman Anda, bukan suruh ya, maksudnya minta bantuan. Atau waktu saya membuat video zaman dulu ya, waktu itu kami tuh kesulitan untuk editing. Kita nggak punya skill, kita nggak punya apa, komputer yang canggih untuk apa, burning, istilahnya burning tuh. Istilahnya itu membakar atau mengopi CD apa, video tuh ke CD gitu loh. Nah itu kita tuh apa, belum punya alatnya, belum punya kemampuannya. Akhirnya apa, saya bayar orang gitu loh, untuk membuat sebuah post production istilahnya tuh, editing dan juga menjadi sebuah video. Tapi videonya itu semua udah saya bikin. Saya udah pilah-pilah dan saya udah ngatur gitu kan supaya videonya ini jadinya seperti ini. Yang tukang editing ya tinggal ngedit gitu kan. Nah akhirnya apa? Jadi sebuah karya video yang alhamdulillah saya dapat nilainya A gitu loh. Nah yang penting kan ini nih apa namanya tuh, kreativitasnya di apa, di kita ya atau di tim ya. Nanti kita kekurangannya apa? Misalnya eh,
Mbak Yonanda, Mbak Kartini gitu. Misalnya kekurangannya adalah saya nggak punya ini Pak, nggak ngerti ngedit gitu kan, nggak bisa pakai CapCut misalnya gitu. Ya udah suruh temennya gitu. Yang penting nanti kita ngawasin. Saya maunya berhenti di sini, kasih backsoundnya misalnya backsound statue gitu, misalnya lagi ngetren gitu kan. Ya boleh aja dipakai gitu kan, kalau emang cocok gitu kan. Kalau emang cocok bisa datang ke rumah gitu kan, bisa aja gitu kan. Nah ini apa menjadi sebuah apa pemanfaatan teknologi gitu kan. Atau misalnya kita nggak bisa ngambil video gitu kan. Ternyata ponakan kita jago bikin video karena dia konten kreator ya minta bantuin gitu kan. Tapi kita yang punya konsep, nanti ambil di sini ya Dek, terus belok di sini nanti ini orangnya ke sini nih ke sini gitu. Nah, tapi saya maunya tuh teman-teman tuh kuatnya di konsep gitu kan. Kuat di konsep bukan kuat di teori gitu ya, tapi kuat di konsep bagaimana mengeksekusi gitu kan. Nanti bagaimana kita juga memanajemen tadi produksi, kita kelemahannya di sini, tutup sama ini, kelemahan di sini. Jadi sebuah karya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi apa konsepnya seperti itu. Itu mungkin UTS nanti tugas, UTS nanti karya. Saya nggak tahu nih apakah kita nanti mau bikin sifatnya grup atau kita individu, saya nggak tahu gitu kan. Karena nih saya lihat emang jumlahnya besar ya apa mahasiswanya. Kalau misalnya tugas apa namanya itu, saya takutnya tuh teman-teman biasanya kalau tugas itu kalau bikin video biasanya tuh banyak yang miss gitu. Missnya apa? Kadang-kadang ngasih link videonya tuh nggak jelas gitu. Nggak jelas dalam arti kata dikunci atau masuk ke media sosialnya di private atau begitu saya klik misalnya error gitu kan. Ketika pas udah masuk ke penilaian akhir gitu kan, udah ditutup baru mereka tuh respon. Padahal saya udah respon, tolong videonya tuh error atau videonya nggak bisa dibuka gitu kan. Akhirnya banyak tuh di akhir-akhir UTS, akhir UAS gitu, mereka komplain gitu loh. Nah, inilah yang saya apa ingatkan lagi ya ke teman-teman ya, supaya misal dalam bentuk apa video itu bikinnya sedemikian rupa agar bisa diakses ya, atau lebih ininya lagi misalnya taruh di medsos yang medsosnya bukan di private gitu kan, kasih link atau apa, karena itu menjadi nanti portfolio Anda ya, portfolio teman-teman bahwa kita punya atau kita bisa berkarya dalam bentuk video kan bisa dijual dalam arti kata ilmunya ya. Misalnya, oh ternyata kita bisa bikin video gitu kan, atau kita bisa menghasilkan karya. Nah ini seperti itu ya. Nah ini menjadi apa informasi ya bagi teman-teman semua. Jadi nanti kita ada semacam tugas, kemudian ada UTS. Biasanya itu tugas itu umumnya ya, saya tugas itu biasanya membuat konsep, nggak langsung bikin video gitu kan. Membuat konsep, Anda tuh udah ngerti tuh konsepnya. Berikut nanti cuplikan videonya dikit lah, atau referensi gitu. Nah teman-teman, oh iya ini referensi juga penting nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman membuat video itu gitu kan, teman-teman tuh harus menggunakan referensi. Referensi itu bukannya ini ya, bukannya teori atau jurnal gitu ya. Referensi video yang mirip-mirip gitu kan, atau temanya hampir sama. Anda sebagai inspirasi gitu loh. Jangan tiba-tiba Anda diem sendiri gitu kan, bikin video apa ya, bikin video apa ya. Saya senangnya itu Anda cari referensi dulu gitu kan. Semua itu film di Indonesia, karya video, karya film, karya sinematografi gitu kan. Itu semua tuh biasanya orang tuh riset tuh nyari referensi. Referensi apa? Referensi video lewat YouTube, lewat cari di media sosial gitu kan. Saya juga begitu kok, cari apa sebelum saya bikin video gitu, saya cari dulu. Bagus nih angle-nya kayak gini ya. Terus ngambilnya kayak gini bagus juga nih. Catat atau saya tulis atau saya simpen videonya. Nanti kita kombinasikan tuh eksekusi bahwa nanti video ini akan menggunakan referensi-referensi ini dari bentuk warna, mungkin angle atau mungkin modelnya seperti apa. Nah, ini seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan tiba-tiba ada tugas gitu kan. Silakan Anda bikin video ya dengan tema ini. Terus Anda nongkrong di depan dekat pantai dengan nyari ide gitu kan. Ya, saya sih kayak seniman itu model. Jadi saya maunya tuh Anda tuh justru buka laptop atau buka komputer untuk nyari referensi. Nggak harus yang zaman sekarang tuh eh apa ya, teknologi tuh makin dimudahkan ya. Zaman dulu kan repot kan. Kalau saya zaman dulu saya tuh kalau mau bikin sebuah iklan
sebuah apa iklan atau karya apa tuh kita tuh harus beli buku referensi. Buku itu biasanya dari luar negeri ya, dari Singapura, dari apa, dari kantor ada tuh saya buka perpustakaannya, saya ambil cari referensi. Zaman sekarang mah nggak usah gitu kan. Anda buka scroll TikTok, scroll apa sosmed, buka YouTube, banyak banget. Bahkan ada tutorial-tutorial cara bikin video. Nah, Anda belajar dari situ gitu loh. Dari situ kita belajar gitu kan, sehingga kita nanti tahu. Nanti tinggal diskusikan, kita diskusikan. Pak, ini video ini gimana gitu kan? Namanya proses kan, kita belajar kita bagaimana mengambil apa video yang baik gitu kan. Bukan yang bagus ya. Kalau yang bagus nanti subjektif. Saya bilang bagus, nanti Devi bilang enggak gitu kan. Jadi video yang baik. Baik itu artinya proper. Proper itu sesuai dengan tadi brief itu, perintah-perintahnya. Angle-nya ini ya, ini diambil. Warnanya ini, temanya ini sesuai gitu kan. Antara bagus dan enggak nanti sesuai dengan tujuan pesannya gitu loh. Kalau pesannya misalnya, Pak, saya mau bikin pesannya nih untuk kalangan menengah ke bawah yang ada di pesisir misalnya. Ya nggak usah bagus-bagus videonya gitu loh. Videonya nggak usah yang canggih gitu, pakai apa, animasi-animasi yang mahal gitu loh. Karena nanti yang nonton video Anda tuh adalah ibu-ibu yang mungkin strata pendidikannya tuh satu pendidikan yang di bawah rata-rata, misalnya SD atau apa gitu. Sehingga mereka tuh melihat sebuah video tuh melihat sebuah video yang ini seperti mirip kayak saya gitu loh. Ya kayak videonya lah, orang-orang yang dipakai, jangan pakai artis gitu misalnya gitu kan. Nah, ini pendekatan bagaimana kita mempelajari sebuah brief ya, brief itu atau perintah ini ya kerja. Itu juga dengan iklan. Sebenarnya yang lebih menantang itu adalah iklan sih sebenarnya. Sebenarnya menurut saya ya, karena saya lama di bidang iklan ya. Saat saya sebagai aktivis praktisi periklanan gitu kan, jadinya paham banget gitu. Iklan itu tantangannya makin ke depan tuh makin berat gitu loh. Orang mana suka sih sekarang nonton iklan gitu kan. Sekarang makanya iklan tuh dikemasnya macem-macem. Ada iklan yang dikemas pakai jurnalistik, ada iklan dikemas pakai apa namanya tuh gaya-gaya netizen gitu kan. Gaya-gaya netizen tuh apa? Misalnya pakai dia bikin iklan itu pakai handphone yang bergerak-bergerak. Seolah-olah itu video live real gitu loh. Misalnya video dia lagi apa diskusi sama eh, orang di jalan gitu marah-marah gitu kan. Tiba-tiba ujung-ujungnya iklan gitu kan. Itu kan menarik juga karena sekarang saya tertipu juga sama iklan-iklan di TikTok itu menarik sih. Saya banyak tuh simpan-simpan video nanti ya apa di minggu depan atau kita ketemu lagi di VidCon, saya sampaikan tuh video-videonya tuh. Menarik. Saya nggak nyangka bahwa itu iklan gitu loh. Ih, canggih banget nih videonya gitu. Tapi repotnya zaman sekarang ini, ketika nanti kamu berhasil bikin video itu, iklan, dan menarik, itu akan ditiru oleh semua orang. Ya, resikonya di situ. Jadi nggak ada yang bisa menjadi otentik milik kita gitu. Dan kita juga nggak bisa, wah ini karya saya ya. Ya nggak juga. Anda kan juga dapat inspirasi dari video lain. Ya. Mungkin yang membedakan adalah ciri khas Anda gitu. Itu aja sih. Makanya saya juga tantangannya ke depan tuh adalah bagaimana kita mempertahankan otentivitas kita. Kita nggak bisa ini kita real, kita nih adalah hasil karya apa namanya tuh pemikiran saya sendiri itu nggak bisa lagi sekarang. Karena semua udah informasi itu bertebaran di mana-mana gitu dan gampang ditiru. Misalnya Anda saya suruh bikin logo gitu, tolong ya Devi bikinin logo gitu. Anda cepet tuh bisa 1 hari jadi gitu logo. Pakai AI, pakai chat GPT, pakai logo marker, logo generate gitu. Itu bisa banget gitu. Logo perusahaan teh misalnya truk keluar, tinggal kasih gitu kan. Zaman dulu saya pakai riset, pakai diskusi, pakai apa namanya tuh bayar konsultan untuk riset dan lain-lain itu baru jadi logo. Sekarang nggak usah ada ada aplikasi-aplikasi gratis pula dikasih gitu kan.
Nah, jadi apa namanya? Ini banyak kemudahan ya teman-teman ya. Anda juga bisa juga mau bikin pakai AI gitu. Pak, saya jurnalistiknya boleh nggak pakai AI? Silakan. Tapi AI-nya yang bagus ya. Karena jangan kalau pakai AI yang gratis pasti akan rusak gitu kan. Tangannya, jarinya, kalimatnya itu akan rusak itu biasanya ya. Saya saya udah pernah pakai AI yang berbayar, yang gratis, yang berlangganan udah pernah. Tapi hasilnya tetap nggak maksimal gitu kan. Saya bikin video, saya bikin iklan, bagus gitu, keren. Tapi kalau kita detail, kok tangannya jarinya itu biasanya tuh jarinya tuh apa? Kalau kita lihat AI ya jarinya tuh agak agak beda, agak agak aneh gitu. Atau matanya aneh gitu. Nah itu yang tantangan gitu. Anda bisa kombinasi antara AI, karya Anda dan itu silahkan ya. Saya mau Anda tuh jangan apa kembali lagi ke zaman yang saya dulu gitu kan. Gunakan tuh. Gunakan ChatGPT, gunakan AI, gunakan teknologi, gunakan referensi yang seluas-luasnya untuk bikin karya video. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan terpaku, wah ini nggak boleh nih pakai AI. Nggak pakai. Kalau bisa, kalau bisa bikin promnya, kalau bisa bikin apanya terserah. Dan mendengarkan kuliah saya juga untuk tambahan, Anda juga lihat juga video-video tentang kuliah videografi itu di YouTube untuk tambahan insight, tambahan informasi. Bebas aja gitu. Karena ini teknologi keniscayaan yang nggak mungkin saya, oh nggak boleh ya cari referensi gitu. Nggak mungkin, kamu kamu pasti akan cari itu. Dan kadang nggak nyari gitu, ada aja muncul gitu. Kalau Anda di apa di sosial media kan, kalau lagi nyari misalnya skincare, skincare A, skincare B. Udah nih udah cari selesai, misalnya nggak ketemu gitu. Besoknya tuh Anda akan dikirimin banyak video tentang skincare oleh algoritma si sosial media. Padahal Anda lagi nggak lagi nyari-nyari juga gitu loh. Nah gitu kan, jadi teknologi kan bisa membaca apa yang Anda mau sebenarnya. Nah ini yang penting nih teman-teman. Jadi kita ini belajar videografi, jurnalistik, dan periklanan pakai teknologi kekinian. Jangan pakai teknologi lama ya. Saya maunya kekinian, Anda bisa membuat video gitu kan. Tapi sepanjang saya ngajar tentang videografi jurnalistik dan videografi periklanan, kadang teman-teman kalau bikin iklan itu, ya mohon maaf aja, kok eksekusinya kayak video-video zaman 10-15 tahun yang lalu gitu loh. Model eksekusinya gitu loh, gaya iklannya. Ya kayak kok nggak pakai gaya kekinian atau nggak pakai teknologi kekinian. Bikinnya sederhana banget gitu kan. Itu banyak tuh yang saya apa ngajar ya tentang video. Tolong bikin video tentang ini ya, iklan atau promosi tentang CSR atau apa. Video yang Anda bikin tuh sangat-sangat apa mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu lagi bikin video awal-awal gitu. Padahal banyak teknologi, banyak aplikasi, Anda nggak pakai gitu kan. Misalnya pakai apa teknologi lagu yang bisa di-generate lewat AI misalnya. Anda nggak pakai gitu kan. Anda pakai apa teknologi apa videonya juga apa ya gurem-gurem gitu kan. Anda nggak pakai teknologi apa video pakai 4K kayak atau 8K gitu. Atau menggunakan apa stabilizer atau apa. Anda gitu bikin video kayak zaman dulu banget gitu loh. Nah ini pengalaman saya nih, hampir 40-50% teman-teman yang bikin gitu jadul banget dibikin videonya. Padahal Anda tuh rata-rata kan nih generasinya kan beragam ya. Ada Gen Z, ada milenial, ya yang pasti udah apa namanya udah nggak nggak gagap dengan teknologi gitu loh. Nah ini penting nih teman-temannya untuk memanfaatkan itu. Jangan jangan kalah sama saya gitu loh. Kalau Anda lihat apa medsos saya di Instagram, di TikTok, itu semua saya adopsi tuh hal-hal yang teknologinya tuh yang kekinian. Supaya apa? Supaya update gitu kan. Saya nggak mau kalah sama Anda gitu loh, yang generasinya mungkin milenial gitu kan. Kalau saya nggak tahu gitu, Pak, ini pakai transisi ini boleh nggak transisi apa tuh ya? Transisi pakai AI. Saya sendiri nggak ngerti gitu. Oh, promnya gimana tuh? Prom apa ya? Saya tanya lagi gitu kan. Saya nggak ngerti ya. Saya ketinggalan zaman gitu kan. Saya harus bisa lebih bukan lebih tahu ya, lebih banyak informasinya dibanding Anda gitu kan.
Tapi kalau Anda lebih banyak juga informasi, kita diskusi ya teman-teman ya. Tapi Anda menurut saya tuh harus ada tambahan informasi sehingga apa kita jadi apa namanya diskusi jadi mantep gitu kan. Jadi nambah informasinya saya gitu. Ketika saya bilang AI, prompt, Anda tahu gitu, nggak klik gitu. Tapi kalau saya bilang AI apa ya Pak? Gitu kan. Saya bilang prompt apa ya? Saya bilang statue, tahu nggak statue gitu kan? Ya Anda juga nggak tahu juga statue apa ya Pak? Lah, kamu nggak ikut tren? Enggak gitu kan. Nah itu saya jadi nggak nyambung gitu. Banyak yang kayak gitu juga. Saya bilang ini nggak kena gitu. Oh ternyata beda frekuensinya gitu. Nah, tapi ini bagi pelajaran aja ya. Jadi saya juga pengen tahu juga teman-teman nih sejauh mana informasinya membuat video, membuat karya video itu dengan kemampuan Anda. Nanti kan beda-beda tuh. Nanti saya kasih tugas kecil-kecilan lah untuk membuat sebuah video seperti itu. Saya rasa itu ya yang menjadi apa diskusi kita. Nanti ada tambahannya ketika nanti teman-teman ada yang mau nanya atau ada yang mau diskusi silakan ya. Apa tentang proses perkuliahan kita selama 1 semester ini. Dimanfaatkan ya. Jangan teman-teman apa hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Sayang. Sebenarnya kan gugur kewajiban aja dah. Udah video, udah. Terus kemudian absen, udah. Kadang-kadang saya juga apa ya. Di awal-awal kadang-kadang saya memang beda sama dosen yang lain mungkin ya. Saya beda. Karena saya tuh nggak kadang-kadang tuh masalah absen sama nilai itu saya nggak terlalu concern gitu kan. Kadang-kadang tuh apa ya eh, lebih dari itu gitu. Kadang kemampuan kita untuk menyerap, kemampuan kita untuk memahami jauh lebih penting dibanding nilai dan absen gitu loh. Menurut saya nih, saya mungkin beda ya sama peraturan di kampus. Kalau saya pribadi, tapi karena memang ada kewajiban seperti itu ya saya ikutin aja. Tapi teman-teman jangan juga, Pak absen gimana Pak? Nilai saya gimana Pak? Karena kalau saya lihat dari sisi apa misalnya ya, Anda prosesnya tuh udah bagus, upaya-upaya ke depannya itu apa upaya-upaya Anda untuk pengen belajar itu kelihatan. Saya tuh kadang-kadang ya apa ya royal gitu loh. Nanti Anda tanya aja deh sama kakak kelas Anda gitu loh. Ya royal aja gitu karena saya tahu ini kelas ini sangat kondusif, kelas ini nih pengen belajar banget. Itu jauh lebih penting daripada Anda nanya absen saya 3 kok kurang 2 apa 1 kok kurang 4 apa sih gitu kan ya udahlah saya kasih absen tuh tapi tetap hanya Anda ngejar formalitasnya aja gitu loh yang sekarang ini ya memang karena kewajiban ya jadi akhirnya kayak begitu kalau saya tuh lebih kepada karena ini video apa karena ini apa sebuah perkuliahan skill gitu kan ya sudah lah gitu kan kalau Anda misalnya merasa apa pengen belajar atau apa misalnya ya udah bilang Pak absen saya kurang 5 nih Pak. Gimana ya Pak ya? Karena saya apa supaya lengkap gitu misalnya ya. Tapi saya udah bikin, saya udah ngerti, udah paham gitu. Ya udah gitu kan. Negosiasi gitu kan bisa gitu kan. Maksudnya apa ya? Maksudnya supaya jangan dipersulit lah. Kalau Anda tuh masalah absen, masalah itu ngejar-ngejar saya gitu loh. Saya lebih seneng kalau dikejar-kejar tuh untuk diskusi. Pak, saya bikin video gini, gini gitu. Dibanding Pak, saya ngejar absen nih, absen, absen. Apaan sih gitu kan? Ya udah gitu. Apalagi kalau mahasiswanya banyak gitu. Saya pernah absen dengan Pak, saya udah ikut terus, udah 2-3 kali saya ikut. Ingat nggak Pak? Ya saya nggak inget lah gitu kan. Banyak kecuali sama Kartini saya ingat gitu kan, karena muncul di video gitu ya tampilannya gitu ya. Kalau yang lain-lain gitu kan ya ada berapa ya? Ada 44, 50, 60. Pak saya udah bikin gitu. Ya nggak ingat gitu kan. Saya juga bingung gitu kan. Nah, saya maunya tuh Anda lebih kepada yang namanya prosesnya aja gimana karena kalau misalnya eh, absen Anda misal berkurang, misalnya nih ya. Terus kemudian UTS Anda bagus, apa ini bagus. Toh nilainya juga apa ya akan mendongkrak gitu loh. Terus tugas-tugas Anda kerjakan tepat waktu misalnya ya gitu. Kadang-kadang tuh absen tuh dalam tanda kutip ya, ketolong gitu loh. Sebaliknya juga gitu, kalau absen kan karena absen tuh 10%. UTS 30, UAS 30% gitu kan. Jadi Anda konsen aja. Tapi bukan berarti Anda nanti udahlah nggak usah hadir terus gitu, nggak juga ya. Ini kan kewajiban atau sebagai apa? Sebagai tuntutan. Anda kan bayar kuliah untuk menuntut ilmu. Nah, nuntutnya itu tuh apa? Hadir, dapetin ilmu,
diskusi sebanyak-banyaknya gitu. Kecuali Anda kuliah hanya iseng-iseng gitu kan, iseng-iseng doang gitu kan, atau misalnya udahlah, yang penting dapat apa kuliah S1 udah kelar. Ya motivasi kita beda-beda nih teman-teman ya. Banyak yang motivasinya tuh ada yang memang serius, ada yang memang apa sama lah. Kalau saya dulu waktu kuliah S1 emang karena memang apa pengen gelar, ya share terus saya pengen gelar nih gitu kan. Karena saya persaingan nih berat nih, wah saya gelar deh gitu. Tapi di ujungnya itu saya ngerasa, ngapain saya ngejar jadi capek gitu kan. Ternyata saya tertarik sama mata kuliah ini, saya tertarik dengan kampus ini, saya tertarik dengan suasana pembelajarannya misalnya. Akhirnya saya lama-lama ya udah, sampai saya kuliah lanjutan lagi, menikmatin gitu loh. Nggak sekedar hanya untuk dapat ijazah atau apa. Ini proses. Nggak apa-apa sekarang ini cuma nyari gelar juga nggak apa-apa. Tapi nanti Anda ketika mungkin kita udah diskusi, ya minimal satu atau dua, dua apa, satu atau dua mata kuliah menjadi favorit Anda lah gitu. Menjadi atau nempel lah gitu. Entah itu mata kuliah komunikasi, mata kuliah CSR, mata kuliah videografi yang nempel menjadi sebuah apa ya, insight baru, pengalaman baru yang Anda dapat dari perkuliahan gitu. Seperti itu. Ini ada yang langsung ada yang nanya nih, Mbak Wiji, silakan. Nggak apa-apa saya di apa di ini ya di interrupt nggak apa-apa. Saya lebih senang kayak gitu. Ayo Mbak, silakan Mbak. Abis ini Kartini nanya ya. Selamat siang, Pak. Ya silakan. Selamat siang, Pak. Ini Ya. saya mau nanya ini, Pak, yang tentang buku yang di awal Bapak katakan Bapak publis. Kalau boleh tahu judulnya apa ya, Pak? Oh ya, itu buku saya bikin sendiri. Itu sekitar itu pas zaman COVID tuh, Ya. saya bikin pas zaman COVID. Karena apa? Kita ada COVID dan kemudian saya kan pernah ngajar di beberapa kampus. Nah, salah satu apa namanya di kampus itu banyak sekali referensi buku-buku gitu kan. Nah, akhirnya saya bikin tuh dengan pendekatan-pendekatan kekinian karena banyak sekali buku-buku khususnya periklanan itu pakai metode atau konsepnya masih yang zaman-zaman dulu. 10 tahun, 20 tahun yang lalu akhirnya saya bikin dengan konsep penggabungan kekinian dengan konsep apa namanya apa buku iklan yang menggunakan konsep kekinian. Konsep kekinian tuh apa ya? Itu tadi zamannya orang tuh nggak suka iklan. Karena kan orang yang bahas itu bikin iklan, tapi saya bahas dari orang yang nggak suka iklan, gimana caranya kita menghadapi tantangan seperti itu. Nah, akhirnya saya bikin tuh buku dan menjadi sebuah buku pengantar atau pegangan untuk mahasiswa di kampus sebelumnya. Tapi bisa juga secara umum untuk teman-teman yang lain. Makanya saya jual di online, saya jual secara mandiri gitu kan. Nggak ada di toko buku kalau Anda cari. Saya lewat online. Oh, Pak, nama judulnya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak. Oh, tunggu ya. Ntar coba saya ini ya. Saya juga lupa. Kan udah kelamaan. Pokoknya anak komunikasi. Sebentar ya. Nanti saya ambilin sebentar-sebentar. Kalau sosmed Bapak boleh itu nggak, Pak? Pak? Boleh Oh mantau iya, nggak, Pak? iya, iya. Boleh dong. Nanti jangan lupa Kartini harus follow gitu ya. Atau Mbak Wisi. Kenapa jadi Kartini terus Siap, itu? Pak, siap. Ya, ya sebentar, bentar. Terima kasih, Pak. Oke. Nah ini judulnya nih. Ya, Pak. Nih bukunya nih ya. Kelihatan nggak? Oh nih gini. Bukunya nih. Siap, siap. Petunjuk Saya pen screenshot, Pak, sebentar. Ya, petunjuk penting untuk anak advertising gitu. Ini yang saya apa? Saya IG, bikin Pak. IG, Pak. IG saya eh apa loh, baca Anggisan 123 Anggisan underscore 123. Nanti Anda cari Terima aja. kasih, Pak. Nah ini buku ini saya bikin nih, memang nih durasi buku ini menurut saya buku advertising atau buku apa aja lah ya, itu biasanya tuh bertahannya tuh 2 atau 3 tahun. Saya bikin nih paling saya nanti tahun 2026 juga udah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena teknologinya udah berubah.
udah pada AI, udah ada apa. Saya nggak bahas AI di sini gitu loh. Saya membahas bagaimana kita selain apa menyikapi tentang skip ad, orang yang skip skip ad terus tuh strateginya seperti apa sih gitu. Akhirnya bikin bikin iklan seperti apa. Terus kemudian sama bagaimana kita memulai ingin memasuki industri periklanan. Bagaimana kita tuh memulai apa mental kita, attitude kita dalam membangun atau memulai sebuah industri apa bekerja di industri periklanan. Apa sih yang dibutuhin? Kalau kita mau ngelamar di industri periklanan tuh apa yang harus disiapkan? Datang, terus ngapain? Pertama kan dari CV. Saya biasa tuh bikin dari CV. CV-nya itu bikinnya itu jangan yang CV biasa gitu kan. Dulu saya bikin CV-nya itu, kalau teman-teman apa, ketika saya waktu dulu apa bekerja di advertising, saya bikin CV itu dari bentuk CD ya. CD itu compact disc. Jadi kayak cover compact disc, tapi begitu dibuka itu kertas apa namanya tuh profil saya, pengalaman saya. Yang lain tuh pada pakai amplop coklat, amplop merah gitu kan, seperti ngelamar-lamar zaman dulu lah. Tapi kalau saya tuh amplopnya kecil, pakai compact disc. Nah, itu waktu itu saya di apa di interview di perusahaan corporate itu namanya Tempo Scan Pacific. Itu yang bikin apa? Yang bikin Hemaviton apa. Jadi saya masuk ke in-house marketingnya, in-house ininya, in-house advertisingnya gitu ya. Jadi saya dipanggil itu kerja itu saya juga nanya sama manajer itu ya, HR apa manajer marketingnya gitu. Pak, saya dipanggil terakhir ya, saya bilang gitu kan, karena ada tumpukan apa, tumpukan amplop di depan saya gitu, banyak banget. Pak, saya dipanggilnya terakhir nih, dia bilang gitu. Saya bilang itu saya bercanda gitu. Enggak, apa Mas Ang ini dipanggil yang pertama. Kok pertama saya bilang, wah, karena saya lihat unik nih apa namanya CV-nya gitu kan. Oh iya, oh, akhirnya saya lumayan dapat interview pertama, kemudian dites dan lain-lain lah gitu. Meskipun saya nggak jadi masuk situ gitu loh. Tapi kesempatan saya untuk menarik perhatian itu udah peluang bagi saya gitu loh. Jadi CV itu adalah pembuka aja gitu loh. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita nanti menghadapinya, tes, atau kesempatan, atau rezekinya gimana gitu ya. Karena waktu itu begitu saya dipanggil itu, bentrok dengan saya juga diterima di tempat lain gitu loh. Nah akhirnya ya udah gitu kan, memang belum rezeki. Tapi untuk menarik perhatian, saya mendapatkan perhatian utama gitu loh untuk apa merebut perhatian orang. Berarti CV saya tuh nggak di skip gitu loh. Ini kan sama kayak iklan gitu kan. Anda bikin iklan tapi kok iklannya kayak begini ya di skip orang. Iklannya bosen nih. Karena kan kalau kita mau bikin iklan itu sekarang zaman sekarang ini harus 2 detik pertama tuh 3 detik pertama tuh menarik perhatian. Nah dari tumpukan apa namanya tuh lamaran kertas coklat tahu kan kertas coklat itu ya yang biasa ngelamar orang tuh yang merah biru gitu kan itu kan mainstream banget gitu kan ya saya cari yang anti mainstream lah saya kirim kayak kayak saya ngasih kaset atau saya ngasih compact disc ke HR-nya HR juga si HRD-nya dia pikir ini apaan ini kok lamaran kayak gini begitu dibuka ada nama saya ini saya foto saya ya dipanggil gitu kan langsung tuh panggil waktu itu ngobrol dan ngobrol lama. Jadi tuh kayak kayak ngobrol kayak temen gitu si usernya itu. Dan tadi pernah 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 kerja di perusahaan saya yang sama dulu di periklanan. Oh, Bapak pernah di situ ya, saya juga tahun segini di sini gitu. Ya lumayan, tapi memang belum rezeki kali ya. Tapi untuk menarik perhatian itu adalah yang utama. Ya, nanti gimana kalau misalnya iklan Anda aja udah di skip di awal-awal. Anda belum ngomong siapa siapa saya bisa apa aja, belum sampai gitu aja Anda udah di skip. Nah, tapi bagaimana kita membuat kemasan supaya itu nggak di skip gitu loh, dipanggil dulu lah gitu kan. Dari ribuan pelamar Anda dipanggil dulu aja juga enggak gitu. Nah, itu kan penting tuh untuk diseleksi awal. Nah, selebihnya nanti baru Anda bisa ya itu apa namanya tuh dilihat secara langsung lah bagaimana kemampuan Anda, attitude ya. Attitude juga penting tuh dibanding apa hard skill ya. Anda bisa masak, bisa ngejahit,
tapi mukanya judes gitu misalnya ya, itu judes atau kalau ngejawab tuh ketus gitu kan, atau sering browsing atau sering apa tuh, sering-sering komen-komen jelek di apa di komentar-komentar jelek di apa di sebagai netizen gitu kan, itu kan lama-lama kan apa ya, kok attitude-nya kayak gini ya gitu. Nah itu bisa mempengaruhi gitu ya. Karena saya juga pernah punya pengalaman juga. Saya itu termasuk apa ya, waktu di apa di periklanan saya kerja, saya termasuk lulusan dari kampus yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, apa teman-teman saya itu yang kerja di perusahaan iklan itu rata-rata tamatannya Australia, atau universitas swasta yang mahal gitu. Ada yang tamatan Amerika gitu kan. Buset tuh. Saya kayaknya nih kampusnya nggak terkenal gitu kan. Malu juga kalau nyebutin dari mana asalnya gitu kan. Ya untungnya dilihat di sana adalah attitude dan skillnya. Yang lulusan Amerika dan Australia itu skillnya bagus, tapi attitude-nya nggak bagus. Makanya dia nggak bertahan. Malah saya yang bertahan lama dari kampus yang bisa-bisa aja gitu. Nah, attitude juga penting gitu. Nah, di sini juga diajarin nih, ada tips, bukan tips ya, attitude-attitude lah yang misalnya sebagai pemula yang mau masuk ke industri periklanan. Karena saya orang iklan, jadi saya tulisnya tentang iklan. Gitu. Ini apa? Saya bikin tahun 2020, sekarang udah sekian tahun ya, udah hampir 45 tahun. Ya mungkin udah tahun depan udah kayaknya udah harus diupdate. Karena apa? Udah hampir ketinggalan zaman gitu kan. Udah hampir ketinggalan zaman. Ya banyak buku-buku yang sekarang tuh harus diupdate gitu kan. Karena berkembangnya pesat banget, cepet gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, yang lain ada yang mau tanya nggak? Kartini udah catat itu ya. eh itu saya medsos saya udah ya. Udah ya. Oke. Ya, medsos saya isinya tuh kalau saya di medsos itu isinya tuh hampir konsisten. Konsisten apa? Saya main di caption. Foto bisa biasa aja, saya main di caption. Captionnya apa? Captionnya itu untuk melatih saya dalam apa skill copywriting atau content writing. Anda lihat kalau di apa di medsos saya, tulisan itu agak banyak. Karena apa? Saya melatih diri itu. Saya nggak mau posting yang posting aja kayak nyampah postingnya gitu. Saya nggak mau gitu. Saya mau postingan saya itu minimal orang tuh dapat pesannya apa gitu. Bahkan ada yang ini kan, ada yang posting tapi tanpa caption gitu kan. Nah itu kesel banget kita kadang-kadang, apa sih nih gitu. Saya cari bawahnya nggak ada gitu. Yang lebih parah lagi, captionnya no caption, ditulis no caption gitu. Aduh apalagi ini. Sayang kan ya, main di feed, kelihatan orang banyak, kasih tahu lah kebiasaan kita apa. Kita jago copywriting, kita bisa fotografi, kita postingnya rapi, dan kita mampu mencitrakan diri saya gitu, citra diri kita gitu. Saya mau dianggap di apa di postingan saya di Instagram ya, itu mau dianggap sebagai orang yang seni atau apa di iklan bisa, menulis bisa, terus apa fotografi, videografi saya juga bisa gitu. Makanya apa di feed saya tuh yang biasanya untuk yang bertahan itu ya biasanya diisi dengan berbagai itu, skill-skill itu. Bukan saya mau sebenarnya mau apa ya? Iya, apa namanya? Makanya tuh captionnya delete soon. Jadi kayak orang mau kayak mau buru-buru mau lihat gitu kan. Ini nih apa first comment dapat apa first comment? Apa sih? Nah, ini apa namanya? Saya tuh mau si apa Instagram saya feed saya itu menjadi etalase atau sebagai portfolio saya gitu loh. Sehingga nanti kalau teman-teman yang mau lihat itu begitu lihat ini saya udah bisa mencitrakan saya itu siapa gitu kan. Nggak yang nongkrong di mana, terus bergaul sama siapa aja gitu kan. Terus saya kontroversi gitu komen-komennya enggak gitu kan. Saya mau ya saya dianggap seperti itu gitu kan. Nah, ini kan konstruksi ya, konstruksi citra. Kita mau citrain seperti apa sih gitu. Makanya teman-teman tuh kalau misalnya di perusahaan-perusahaan sekarang katanya gitu kan, itu kan biasanya kita ngelihat juga misalnya Delvi ngelamar gitu kan, cek gitu. Apa nama akunnya apa Delvi? Akunnya ini Pak. Oke, lihat-lihat gitu. Oh, nggak ada konten gitu kan. Kok ada tuh teman saya tuh kontennya kosong gitu loh.
Jadi apa nih maksudnya gitu ya? Nggak ada konten gitu kan? Atau kalau misalnya ada konten pun, saya pernah tuh dapat konten ya. Jadi eh karena saya mau jadiin dia tuh semacam influencer gitu kan. Karena saya sekarang kerja di ini ya di digital marketing. Jadi produk saya itu namanya saya mengelola konten, mengelola brand namanya tuh Teh Kahuripan. Nah, Teh Kahuripan adalah teh celup yang udah kebunannya tuh udah berusia ratusan tahun dan di bawah grupnya Indofood dan London Sumatera. Nah, ini saya waktu nyari teh apa nih kayaknya ini anak nih boleh nih untuk jadi apa saya jadi model untuk video saya gitu kan untuk mau apa bikin inilah bikin promo atau bikin apa testimoni dan lain-lain. Pakai hijab rapi gitu kan. Saya minta minta dong ininya apa Instagramnya maksudnya apa supaya saya melihat dia itu cocoknya itu nanti apa sih apa namanya kontennya saya mau bikinin gitu kan malu-malu dia kan ah nggak enak pak kenapa saya bilang gitu kan juga itu kalau nggak dibagiin ke saya juga dibagiin ke umum juga kan sama aja gue bilang gitu oh iya deh pak dikasih akhirnya kan dan juga konten juga nggak di privat juga ternyata apa yang saya lihat itu ya yang selama ini saya lihat apa di dia kan di sebagai apa sebagai kasir atau sebagai apa ya rapi gitu di kontennya itu memang apa berbeda ya nggak pakai hijab kadang konten-kontennya itu ya sama kayak anak sekarang lah joget-joget atau apa jadi dia juga malu sendiri gitu pak saya malu pak gitu ya kenapa malu kan juga itu dilihat sama orang lain juga kan saya hanya mau lihat ini aja mau lihat apa namanya konten Anda tuh cocoknya di mana gitu kan tapi ya nggak apa-apa. Jadi kan ada citra di situ kan. Berarti Anda citranya tuh, oh sebenarnya dia ini orangnya tuh pakai hijab itu hanya untuk kebutuhan pekerjaan gitu. Maksudnya emang mungkin di restorannya atau apa butuh untuk yang pakai seragamnya itu gitu misalnya. Ya nggak apa-apa juga kan. Karena itu kan toleransi aja, bebas-bebas aja gitu. Saya ngeliatnya sih seperti itu, nggak ngeliat yang stigmanya jadi stigma negatif gitu nggak. Jadi saya melihat, oh ya udah, nggak apa-apa juga lagi. Itu apa kamu memang sebenarnya citra sebenarnya seperti itu gitu loh. Nggak apa-apa. Nah, itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, ini kalau untuk di HR, untuk di HRD, karena saya pernah di HRD itu 2 tahun ya. Ya, pernah lihat gitu kan, pas lihat, wah ini orang gimana ya, kalau komen, kalau misalnya bikin konten gitu kan, sarkastik gitu. Artinya nyindir-nyindir pemerintah misalnya, nyindir-nyindir atasan, nyindir-nyindir. Wah, nanti kalau kerja di sini gimana ya? Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Makanya kita bikin medsos menjadi etalase kita nih citra kita nih bikin yang bagus gitu kan. Yang perlu-perlu aja lah. Kalau Anda mau yang nyampah ya pakai second account lah. Nyampah gitu pakai anonim, pakai apa oh, udah bebas-bebas gitu. Kalau yang official bikinnya bagus-bagus gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Udah jam 2 tentang apa? Materi atau tentang tugas atau tentang hal-hal yang nanti menyangkut perkuliahan kita ini selama 1 semester ya. Ada mau ditanyakan? Kartini ada mau nanya gak? Kamu nih yang muncul di video kamu doang nih. Jadi kamu jadi korban ditanyain. Enggak ada, Pak. Belum Untuk ya? sejauh ini belum ada, tapi mungkin kayaknya kalau udah ada tugas, banyak yang ditanya. Oh, DM aja DM ya. Kok jadi Iya. DM? Oke, yang lain ada teman-teman ada mau ditanyakan. Jadi memang itu ya, apa seperti itu ya, apa namanya tuh ya kayak karakter saya itu seperti itu karakter maksudnya bagaimana konsep saya menilai konsep saya membuat absen konsep saya melihat karya gitu ya teman-teman ya tapi yang saya hargai itu misalnya Anda misalnya kalau bikin sendiri itu mungkin ya bikin sendiri itu ya sadanya seperti itu dibanding Anda tuh dalam tanda kutip cheat gitu cheatnya artinya apa Anda pakai video orang lain terus minta apa namanya tuh semacam inilah semacam kayak ngambil-ngambil punya orang gitu loh. Terus tapi bagus hasilnya, tapi tuh eh, menurut saya itu lebih apa ya? Saya sisi moral, attitude juga kurang bagus ya. Walaupun saya sendiri nggak tahu gitu, tapi Anda kan sebagai orang yang memang nanti apa di kuliah ini kan dilatih bukan Anda secara proses berpikir gitu kan. Tapi bagaimana kita mengkonsepkan diri kita
menjaga moral itu yang penting gitu kan, sehingga lulusan kita ini nggak sekedar skillnya aja gitu, skill mah hebat, IP-nya tinggi gitu, tapi itu disuruh kerja, dikasih amanah nggak bisa gitu kan, ya buat apa gitu kan. Ini sebagai pembelajaran semua ya. Ya, pokoknya bikin aja semampunya, asal kita konsep, lalu kita belajar semampunya, tapi tetap diskusi, ada diskusi Pak, bikin ini nih gimana, gini caranya apa, apakah ini bisa digabung ini enggak gitu. Nah, pasti saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada waktunya ya saya akan kita bahas. Misalnya ada teman-teman yang udah bikin video nih, dibahas di sini nggak apa-apa, ini sebagai ajang diskusi ya. Misalnya Mas Alo, Mas Almas gitu misalnya punya video Pak, tolong dong Pak review video saya bikin begini-gini. Nah, nanti saya review. Reviewnya tuh bukan bilang, oh ini video kamu jelek atau video kamu bagus, enggak ya. Lebih kepada ini pesan yang mau disampaikan apa sih gitu misalnya. Pesannya begini Pak, supaya begini orang tuh supaya berubah perilaku, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kok yang tampil tuh misalnya ya pakai mobil atau misalnya ada di perkotaan di ini gitu, di Singapura misalnya nggak cocok lah. Kalau mau apa apa iklan layanan masyarakat itu tentang sampah di daerah-daerah pinggiran yang edukasi tentang apa moral buang sampah pada tempatnya atau kebersihan itu masih rendah, di situ ngambil videonya di situ. Kalau kamu ngambil videonya di daerah Kemang gitu misalnya kan, atau di daerah perumahan-perumahan Pondok Indah, ya nggak cocok lah ngambil videonya gitu kan. Ya, video buang sampah sembarangan tuh biasanya tuh di pinggiran kota tuh, di pinggiran kota yang yang padat penduduk gitu misalnya. Nah, itu bisa tuh dijadikan sebuah iklan layanan masyarakat. Nah, itu kan tergantung nanti kok bagus tidaknya tuh tergantung nanti penonton pesannya sampai apa enggak, bukan dari sinematografinya lah atau apalah, karena kan memang kita bukan belajar sinematografi atau apa, tapi pesannya gimana nih, sampai enggak gitu kan, ya disampaikan gitu kan, kalimatnya kepanjangan enggak, bikin video video informasi tentang buang sampah tapi videonya tuh 2 jam gitu kayak film di bioskop gitu kan. Kapan tuh orang udah bosen ya ngelihatnya ya, buang sampah sembarangan aja masih pakai 2 jam. Cukup 10 detik, cukup 5 detik gitu filmnya atau videonya. Semakin compact gitu, semakin singkat gitu kan. Itu kan makin menarik ya, bikin orang penasaran gitu kan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita pembelajaran seperti itu. Ada yang mau tanyakan lagi nih dari 40 nih. Tadi saya lihat ada 50 sekarang jadi 40 ya. Oke, nggak apa-apa. Ada pertanyaan coba saya cek di chat ya. Saya Pak mau tanya, Oh, Yonanda silakan. iya Pak kebetulan aku juga kerja di bidang marketing di salah satu perusahaan industri beauty brand lokal. Hmm. Aku mau tanya sih Pak, kalau sebenarnya jadwal posting di sosial media itu memang konten ini trafficnya sesuai jam-jamnya kah atau memang secara oriental kontennya aja yang menarik buat narik viewers itu supaya lebih banyak lagi yang nonton. Mempengaruhi dari isi kontennya atau dari jam tayangnya atau dari kita ngikutin sound-sound viral misalkan gitu, Pak. Oke. Nah, ini pasti banyak yang bisa jawab nih ya. Kartini bisa jawab nggak? Sampai tahu kamu juga konten creator gitu kan. Nah, apa saya juga kalau Anda lihat ya, konten saya kan ada 2 ya, konten official yang untuk brand saya namanya brand Teh Kahuripan ya. Itu ada di TikTok, ada di Instagram juga ada Kahuripan ya, Teh Kahuripan. Itu saya pernah dapat viewer konten saya 11,3 M, 11,3 juta orang. Nah, itu sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kalau cari alasannya bisa sih ya. Tapi begitu saya meeting gitu kan, saya mempresentasikan itu agak kerepotan untuk menerangkan. Karena apa? Ketika nanti saya dengan konsep yang sama diulang, belum tentu dapat segitu lagi gitu loh.
Nah, ini kan apa tantangannya adalah bagaimana kita mempelajari setiap hari itu algoritma. Karena pengaruh ke algoritma, waktunya yang tepat sekarang, kemudian apa hashtag yang digunakan atau momen yang dipakai. Kalau Anda lihat nanti ya di apa di konten saya di mana di Kahuripan di TikTok itu ada 11,3 M tentang peringatan Hari Ibu. Hari Ibu itu jadi pada kontennya itu udah banyak di apa ya diposting sama orang, maksudnya tema itu mirip lah. Jadi saya naruh tuh produk teh itu di tengah jalan, nanti orang itu boleh ngambil teh gratis tapi harus mengungkapkan isi hatinya atau mengucapkan selamat kepada ibunya tuh direkam gitu. Ada yang ngambil nih misalnya, ibu terima kasih ya, selamat hari ibu, semoga ibu seperti ini, ambil teh gitu kan. Nah itu ternyata mendapat responnya 11,3 M. Saya aja sampai kewalahan gitu ya. Apa mendapatkan apa cepat sekali tuh. Selama 2 bulan itu cepat sekali trafficnya tuh. Rame. Repost, apa kemudian save, share, komen. Banyak banget itu. Itu engagementnya paling tinggi lah selama saya membuat konten di dunia ini gitu loh. Nah, ketika apa diminta untuk menganalisis, saya udah dapat analisisnya nih. Saya bikin tema yang kedua, temanya tentang kemarin apa ya? Temanya tentang bulan puasa. Bulan puasa, bagaimana orang yang berpuasa itu ada sosial eksperimen. Saya bikin sosial eksperimen, mirip-mirip seperti itu. Jam tayangnya juga mirip. Ini juga mirip, tapi nggak mendapatkan sebesar itu, mau di bawah jauh gitu. Nah, ini tentunya saya nggak bisa jawab secara eksplisit ya, karena itu perlu percobaan berkali-kali, gitu kan. Kadang kalau kita dapat engagement tinggi, kadang itu di luar ekspektasi loh, gitu. Orang, ih, dapat ya. Saya pernah dapat itu, saya ngonten biasa, ternyata dapat sekitar 170.000, 170K. Apa yang buat itu ya? Oh, orang suka ini nih. Udah tuh kita diskusi sama tim saya ya. Oke, bikin yang kayak gini lagi ya. Jebret, turun gitu. Ada yang turun, ada yang naik lagi gitu. Jadi sampai sekarang saya belum bisa jawab ya. Mungkin mungkin ada jawaban-jawaban dari siapa konten-konten kreator juga ada tuh. Nah, kamu followernya rendah gini gini ini. Mau dapat engagement tinggi, nah bikin hooknya apa gini gini ini. Ternyata ya juga apa namanya? Kalau organik ya, organik tuh maksudnya tidak beriklan. Ya rata-rata tuh kalau kontennya apa namanya tuh produk baru, followernya juga dikit, terus apa namanya kita juga standar-standar aja membuat konten tidak rutin misalnya gitu kan. Ya sulit ya untuk mendapatkan tiba-tiba jebret banyak gitu. Nah, menurut saya Mbak Yonanda jadi lebih kepada eh, pembuatannya konsisten satu, kemudian mengikuti hal-hal yang lagi trending aja. Mau hashtagnya kayak, mau pakai lagunya kayak, mau pakai model. Karena itu, karena apa kalau bisa di TikTok, orang ngelihatnya tuh seperti itu. Algoritmanya ngebacanya seperti itu. Ngebacanya tuh orang-orang yang tren gitu loh. Kalau yang di luar tren atau apa yang nggak menarik ya skip dia. Apalagi kita itu bukan konten yang memang dinilai si TikToknya itu menarik gitu kan. Yang menarik buat TikTok tuh apa? Yaitu ada tren-tren yang bisa diikutin, dibawa sama si algoritmanya. Sementara sih itu yang bisa saya share ya, karena saya juga sampai sekarang itu udah mencatat, saya udah kalau dilihat dari TikTok saya di official Kakak Uripan udah ratusan konten dan kita udah menganalisis tuh udah lebih dari setahun analisisnya. Dapat analisisnya tapi itu kadang-kadang ya memang nggak yang tepat. Ketika saya update tentang konten-konten algoritma itu setiap bulan atau setiap minggu itu akan berubah-ubah terus, berubah terus gitu kan. Nah ini akhirnya ya udah kita mencoba ikutin arus aja dulu, ikutin arus. Kadang jam-jam tayang juga kadang mempengaruhi juga. Waktu itu jam tayang saya bikin konten Hari Ibu, tahu nggak kamu jam berapa? Itu mau jam 11 malam. 10 11 malam karena saya kan ngedit dulu kan, edit dulu deh karena ini konten yang dikasih ke vendor ke mana ke agency
saya kurang puas gitu kan. Lagunya tuh lagunya Meli gitu kan, lagunya Bunda. Saya ganti tuh lagu Bunda tuh. Ah, lagu Bunda nggak enak nih. Saya edit beberapa kali. Saya nyari lagu siapa ya? Oh, lagunya Hadat Alwi. Lagu Hadat Alwi karena nih sangat menyentuh banget nih. Udah saya cari lagu Hadat Alwi, saya masukin, saya hajar gitu kan. Malam, saya udah malam banget, udah untung-untungan aja deh jam 11. Di hari berikutnya pagi itu baru dapat 100, 200, 300. Udah saya nggak apa, saya nggak evaluasi atau saya nggak perhatiin lagi deh. Sorenya saya lihat udah 5.000. Paginya saya lihat udah 1 juta. Besoknya udah 2 juta terus sampai 11 juta. Nah, saya juga kebingungan gitu. Komennya banyak, follower nambahnya cepet. Follower saya tadinya tuh cuman 2.000, 2.000 orang. Sekarang udah berapa? Sekarang udah hampir 30.000, 30K. Bayang itu naiknya berapa ratus kali gitu kan. Nah ini sampai sekarang ini saya masih review dan membuat konsep-konsep iklan atau konsep-konsep konten sama seperti itu dan belum berhasil. Nah ini PR juga buat kita Yonanda untuk membuat sebuah video yang ditayangkan di media sosial. Seperti itu sih tantangannya seperti itu. Gitu ya Mbak Yonanda ya. Baik, Pak, terima kasih. Tapi Ya. sedikit masukan, Pak. Aku juga pernah FYP, tapi bukan di akun brand. Hanya di akun pribadi. Tapi aku eh, nyelipin sedikit Iya, produk yang memang company aku gitu. Nah, kalau di akun pribadi, dia lumayan rame dan sempat viral sampai tembus 200 viewers. Tapi kalau misalnya di akun brand, mungkin karena traffic, ya udahlah, udah tahu ini akun brand, ya pasti iklan terus. Tapi kalau misalnya di akun pribadi, mungkin reviewnya mungkin lebih jujur gitu terlihatnya. iya. Apalagi apa namanya? Itu sama. Kamu di akun pribadi juga menggunakan brand, menggunakan produk. Iya, aku nyelipin sedikit sih Pak gitu. Iya, gitu. Kadang juga orang kan ngelihat ya siapa sih ini gitu kan, gitu. Lihat orangnya, lihat apanya, atau cara kamu mengkomunikasikan brandnya. Kadang kan kalau di corporate ya di brand itu kan, kadang-kadang kan juga kita kan nggak bisa sembarangan kalau saya di brand ya, saya nggak mau tuh misalnya kayak kamu Yonanda misalnya menjadi admin saya ya, admin untuk konten gitu, tiba-tiba pakai influencernya atau modelnya tuh kamu terus gitu, saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau namanya tuh eh, konten brand ini menjadi konten kamu gitu, harus pakai orangnya berbeda-beda terus. Ya, terus sehingga nanti tuh konten ini dianggap sebagai konten emang official gitu, bukan kontennya kita, kontennya siapa. Makanya saya nggak mau tuh kalau di Instagram kantor atau Instagram TikToknya kantor ada muka saya minimalis gitu kan. Kalau terpaksa banget baru saya pakai. Kalau enggak saya nggak mau gitu kan. Ini bukan konten saya gitu loh. Nah, memang di konten saya itu yang Hari Ibu itu saya juga posting di platform yang berbeda, di platform Instagramnya kantor. Dan viewernya tuh dikit, paling 200 orang atau 200 sampai 250 orang lah yang view-nya ya. Karena kan kalau dibandingin di TikTok, wah jauh banget itu. 11 juta hampir memenuhi Jakarta sekitarnya tuh. 12 juta kan Jakarta kan. Ini 11 juta tinggal beberapa orang lagi udah lengkap tuh Jakarta pada ngeliat TikTok saya gitu kan. Nah, ini kan eh FYP banget ya gitu kan. Nah, ini tapi sampai sekarang kita masih cari gitu. Unik sih memang tuh kalau belajar algoritma. Makanya kita admin saya itu saya suruh ini ikutin pelatihan-pelatihan inilah, pelatihan-pelatihan tentang belajar algoritma, belajar analisis gitu kan. Karena saya belajar analisis aja berapa ya? Di 3 sekolah ya, sekolah digital marketing. Tapi sampai sekarang saya belum dapat gitu loh. Apa sih maunya digital marketing ini gitu ya? Apa maunya engagement ini maunya seperti apa sih kalau untuk brand ya? Tapi kalau untuk konten-konten FYP, coba aja kamu itu ngina ngina menghina Nikita Mirzani gitu. Wah, itu langsung kamu FYP itu. Atau kamu misalnya apa eh ya misalnya tuh kamu gambar atau nyekek kucing gitu. Kucing kamu cekek gitu misalnya. Oh, FYP tuh kamu pasti tuh. Meskipun saya cuma bercanda, klarifikasi, mohon maaf gitu, tapi kamu pasti FYP.
Tapi kan bukan itu yang kita cari kan. Begitu ngecekek kucing, tiba-tiba ada promosi. Promosi makanan kucing yang dicekek misalnya gitu. Ya itu kan bisa juga kita pakai gitu kan untuk FYP. Makanya orang mau cari FYP itu macam-macam caranya. Coba Anda lihat deh. Orang mau cari FYP macam-macam caranya tuh. Ada yang niru-niru lah, ada yang kontroversi lah, joget-joget lah gitu kan, atau joget atau jungkir balik lah, atau misalnya ngeprank, ngeprank orang benar-benar susah di prank misalnya gitu, FYP gitu kan, ngasih hadiah nih Pak, dapat hadiah nih, begitu pas dibuka isinya misalnya sampah gitu, itu wah itu cepat sekali viralnya gitu. Tapi kan kita nggak nyarinya itu kan, apalagi kalau untuk brand, wah susah deh untuk FYP itu brand ya. Makanya brand itu saya kemas dalam bentuk sosial eksperimen. Nanti ada cek deh di TikToknya Teh Kahuripan. Nah itu saya kemas tuh sosial eksperimen dalam bentuk orang tuh ngelihatnya akhirnya brand kita tuh hanya pelengkap. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tuh bisa terlihat lah gitu. Sehingga brand itu hanya kelihatan hanya pelengkap. Yang penting adalah tadi itu sosial eksperimennya. Seperti itu sih Mbak Yonanda. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, saya senang nih kalau diskusi digital marketing tuh karena memang banyak pengalaman saya tuh yang saya udah lakukan tuh kenapa sih FYP-nya susah banget gitu. Pakai iklan pun juga gitu ya. Sama juga kalau pakai iklan karena kita berbayar ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Ada? Oke, Mas Tovan, silakan Mas Tovan. Ya, terima kasih Pak. Mm-mm. Assalamualaikum. Salam. Ya Pak, mohon izin Pak bertanya, Mhm. meneruskan pertanyaan dari Mbak Yonanda sih Pak, yang Mhm. masalah pembuatan atau konsep video periklanan ini. Ya. Nah, nah apa namanya, kan banyak sekali nih Pak sekarang itu bukan cuman dari tim brand atau tim dari perusahaan yang gencar-gencarnya untuk membuat video periklanan. Bisa dilihat juga dari TikTokers atau influencer itu Pak, sekarang mereka itu sudah belajar untuk bagaimana membuat video periklanan sendiri Pak untuk mengiklankan suatu produk. Nah, apakah dalam membuat video periklanan ini penggunaan bintang iklan ataupun brand ambassador itu salah satu faktor untuk dapat meningkatkan, karena bisa dibilang ya Pak, kalau untuk periklanan ataupun promosi itu tidak bisa lepas dari dari benefit ya. Pasti ujung-ujungnya itu bagaimana perusahaan bisa mendapatkan uh, benefit yang bertambah, dan juga penjualan dari brandnya itu meningkat, seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu Pak, apakah memang penggunaan dari misalkan influencer atau artis yang lagi viral dan juga TikTokers itu menambah eksistensi ataupun bisa menambah eh, viralnya video iklan yang akan kita sebarkan, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, makasih Mas Tovan. Bisa ya, karena itu makanya si TikToker yang mahal itu dia tuh punya tarif red cardnya tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya yang lebih bagus lagi ketika dia tuh masukin di feednya dia atau di kontennya dia itu lebih tinggi lagi tuh viewernya atau apanya. Tapi ujung-ujungnya adalah targetnya apa sih? Kita pakai si konten kreator atau pakai itu targetnya apa? Targetnya misalnya saya mau targetnya viewer, targetnya reach, atau targetnya transaksi gitu. Kalau target transaksi itu sangat minim. Karena apa? Karena orang suka misalnya kan sama konten artis itu, tapi belum tentu suka sama produknya gitu loh. Si Fuji misalnya, Fuji pernah tuh ngiklanin apa gitu, mungkin produknya juga nggak dikenal gitu kan, Fujinya dikenal, tapi engagementnya tinggi, tapi produknya juga kemungkinan produknya itu nggak selaku apa yang diharapkan itu.
Nah, ini sebenarnya itu apa kalau mau cari goalsnya apa dulu gitu loh. Misalnya targetnya adalah Pak saya mau ningkatin viewer, ya udah dapat viewernya. Atau ningkatin reach, dapat reachnya. Tapi kalau meningkatkan penjualan, itu tanda tanya tuh Mas, tanda tanya. Karena artis sama iklan, artis di iklan mempengaruhi penjualan itu belum ada relevansinya dalam penelitian ya. Iklannya bagus nih, misalnya apa Fuji atau siapa si Ria Ricis ngiklanin sesuatu. Belum tentu Ria Ricis itu yang punya jutaan follower itu bisa meningkatkan penjualan kita secara signifikan, belum tentu gitu. Kecuali produknya itu misalnya produknya dia gitu. Misalnya mereknya Ria Ricis, produk apa gitu kan. Produknya produk Ria Ricis keripik misalnya. Mungkin ya. Atau dia berusaha menjualkan sendiri produknya gitu. Itu mungkin bisa. Tapi kalau dia pakai brand lain atau apa, itu masih tanda tanya gitu kan. Produknya sendiri pun juga masih tanda tanya juga. Karena memang dalam penelitian itu, iklan itu tidak mempengaruhi penjualan. Hanya sebagai salah satu alat aja. Karena kalau misalnya mempengaruhi penjualan, iklan aja terus gitu kan. Buktinya banyak juga perusahaan-perusahaan yang produknya bagus, nggak ngiklan, tapi dia laku gitu kan. Bahkan ada produk yang iklannya bagus, produknya nggak laku, banyak juga gitu. Artinya apa? Artinya nggak ada signifikannya antara iklan sama penjualan produk. Makanya ini jangan dijadikan sebuah patokan. Iklan itu, ayo pasang iklan aja biar produknya meningkat. Penjualannya belum tentu. Karena harus dipengaruhi dengan apa? Pengaruhi dengan misalnya bagaimana pengirimannya, bagaimana kemasannya, bagaimana harganya, bagaimana promosi dari mulut ke mulutnya bagaimana. Itu masih banyak nanti langkah-langkahnya tuh sebelum iklan. Iklan itu hanya sebagai alat tools aja gitu. Ketika misalnya saya nih, misalnya iklan saya FYP, Teh Kauripan. Terus Kartini mau beli nih, Pak, beli produknya di mana ya? Saya tinggal di mana? Tinggal saya di Papua. Produknya nggak ada gitu loh. Atau kalau pengiriman mahal, paling Kartini belinya cuma sekali aja. Lebihnya oh, nggak mau beli karena susah barang dicari. Nah, kalau barangnya gampang dicari, di mana-mana ada, pengirimannya cepat, harganya murah, iklan yang biasa aja mungkin bisa FYP atau apa. Nah, ini Mas pengaruhnya banyak banget ya. Jadi pengaruh antara netizen pakai influencer, pakai TikTokers, pakai apa sebagai tools aja kecil-kecilan gitu loh. Apalagi itu bukan produknya dia ya. Misalnya saya pakai Deddy Kobuser gitu. Mas Deddy tolong dong promosi ini Teh Kauripan. Oke. Kontraknya berapa lama? Kontraknya sebulan. Oh, sebentar ya udah. Sebulan promosi. Bulan-bulan berikut tuh belum tentu laku produk saya gitu loh. Mungkin bulan pertama juga sedikit-sedikit orang ngerti, oh Teh Kauripan ya rasanya biasa aja gitu. Akhirnya cuma sekali itu pengen FOMO doang aja. Begitu udah FOMO ya udah. Minggu kedua, minggu ketiga reviewnya nggak bagus atau apa, tetap aja turun gitu kan. Jadi nggak pengaruh dari Corbusier kayak siapa kayak gitu. Nah inilah yang apa dipahami dulu nih sebelum kita mencoba untuk mengiklankan. Jadi iklan tuh bukan bukan sebuah solusi untuk meningkatkan penjualan. Menurut saya bukan ya. Karena ada penjualan-penjualan tradisional ya, seperti nasi uduk kebun kacang gitu. Mereka nggak ada promosi, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok gitu kan. Tapi laku-laku aja. Sekarang ini lagi hits apa tempat makan di Blok M misalnya. Mereka kadang-kadang tuh nggak ada apa, nggak ada brosurnya, nggak ada apanya. Tiba-tiba FOMO aja orang-orang, tiba-tiba ada yang posting aja gitu, tiba-tiba rame gitu kan. Nah inilah sebenarnya yang paling bagus itu adalah bagaimana setiap orang itu misal influencer atau siapapun ikut meliput gitu loh. Itu yang paling benar tuh paling bagus tuh. Makanya saya tadi mau bikin program tuh. Ketika kita ngundang nih misalnya nih ada berapa orang nih? Ada 50, 30-an, 40 orang mahasiswa ini apa? Unsia gitu. Tolong dong rame-rame nih saya kasih produk ya. Saya kirim tuh ke Mbak Wiji, ke Mbak Ika gitu. Saya kirim ke Kartini gitu kan. Untuk review produk saya ya. Lalu nanti posting ya. Rame-rame itu. Terus kasih review. Bagus ya, bagus ya, bagus ya. Lama-lama nyebar tuh. Secara organik gitu kan.
Nah, itu akan menjadi lebih efektif menurut saya ya dibanding pakai influencer mahal. Kayak seperti apa? Kayak film Jumbo gitu kan. Film Jumbo kan awal-awalnya biasa-biasa aja gitu kan. Begitu di review bagus-bagus tuh bintang 5 terus. Bahkan sekarang udah 2 juta lebih. Itu kekuatan ini reviewnya. Nah, kalau misalnya film The Proposal itu yang si Abizar gitu kan. Begitu di reviewnya jelek, brut, habis tuh langsung cancel culture gitu. Nah, ini sebenarnya kekuatan tuh di itu ya, di digital itu. Istilahnya dulu kalau saya dibilangnya WOM ya. Word Word of Mouth Marketing. Jadi dari mulut ke mulut tuh yang paling penting tuh. Viral, itu kan viral viral organik seperti itu. Anda coba nanti lihat ya postingan namanya tuh eh, warung kopi warung kopi apa gitu, lupa saya tuh. Warung kopi apa di Pamulang, Jakarta ya. Itu viral ya karena apa? Orang tuh sering posting, customernya di interview-interview lucu-lucuan gitu. Itu sampai sekarang penuh itu warkopnya. Nggak pernah sepi warkopnya. Padahal jualnya jual kopi sasetan, teh sasetan, seblak, Indomie. Tapi laku, setiap diposting tuh rame. Kekuatannya di situ. Jadi semua orang jadi merasa mereka, wah posting yuk, posting, rame-rame posting. Gitu. Menurut saya sih lebih lebih bagus itu dibanding pakai yang modelnya instan. Kalau kamu istilah tadi kan, itu pakainya sistemnya instan. Udah pakai Ria Ricis aja deh, dia punya apa follower 50 juta gitu kan. Pasti ini bagus nih. Belum tentu loh. Belum tentu ya. Misalnya apa belum tentu itu menjadi solusi. Yang bagus itu yang organik, yang masif gitu tuh. Wah, sporadis gitu. Brrrr, semua di mana-mana tuh jadi apa? Jadi hashtag, jadi viral, laku langsung. Menurut saya sih itu ya yang harusnya itu dilakukan. Ya saya belum melakukan itu ya. Itu saya belum melakukan itu. Yang saya berhasil tuh yang tadi ya yang Hari Ibu itu secara organik mereka tuh diskusi di antara grupnya dia, kesedihan dibagiin itu tuh saya posting, diposting lagi sama orang lain, berlapis-lapis terus tuh, menggulung sampai akhirnya tuh viral 11,3 M. Seperti itu sih. Jadi jalur influencer tuh menurut saya bukan bukan solusi yang tepat ya. Alternatif boleh ya, pilihan salah satu tapi bukan solusi yang satu-satunya. Yang paling bagus yang organik, yang masif tadi saya bilang. Dari mulut ke mulut. Saya dulu waktu itu ngajar juga tentang WOM. Ya bagaimana iklan yang bagus itu iklan dari mulut ke mulut. Dia organik dari temen. Nah misalnya saya lagi jual buku nih. Tadi saya tawarin kan buku saya tuh ya. Mas Wiji, apa Mbak Wiji tadi bilang gitu kan nanti Mbak Wiji mempromosin ke temennya. Kartini juga mempromosin ke temennya terus nyebar viral juga lama-lama. Orang tahu gitu kan. Buku apa tuh gini terus nyebar secara organik tuh. Kalau apa namanya viral kan tuh kayak semacam virus gitu. Virus terus cepet gitu. Itu lebih bagus tuh. Dia apa istilahnya tuh kalau dalam istilah brand namanya tuh artisan brand. Berkembang dari bawah lalu ke atas. Kalau brand itu brand yang terkenal dari atas ke bawah. Kadang-kadang cuma baru tengah-tengah tuh udah nggak mampu ke bawah lagi. Ya apa tuh kayak tempat makan di Blok M. Itu mereka dari bawah tuh ke atas. Makanya orang jadi, wih tahu gitu kan. Bakmi apa, bakmi apa tuh, cokin atau apa gitu tuh. Wah, sampai ke Bandung saya kejar tuh gitu kan. Mau nyobain doang apa bakmi gacoan misalnya. Sampai sekarang ngantri aja tuh di tempat saya tuh di Depok gitu. Ngantrin apaan sih? Kalau saya sekali aja udah cukup gitu. Tapi mereka tuh apa menarik loh untuk itu karena apa? Mereka tuh ngomongin, di videoin, di posting, di apa. Organik. Apa tuh istilahnya tuh tingkatan udah tingkatan advokasi. Tingkatan bukan tingkatan loyal lagi. Kan ada yang konsumen ada yang loyal. Oh, loyal nih dia repeat order gitu. Tapi ada tingkatan konsumen tuh yang advokasi. Advokasi itu apa? Nyebarin, nyebarin videonya, nyebarin produknya sendiri nggak dibayar gitu loh. Nah, itu menarik ya. Banyak ya, saya juga gitu kan. Kalau saya ngeliat tempat makan bagus kan, bagus nih, main-main ke sini nih bagus nih buat nongkrong, buat ini oke loh namanya ini, produknya ini. Saya nggak dibayar sama kafe itu, tapi saya dengan sukarela gitu. Namanya advokasi itu. Itu menarik tuh. Begitu ya, Mas Tovan ya. Oke ya.
Ini satu pertanyaan udah ya. Ya, cukup ya. Kartini cukup belum? Cukup ya, saya rasa ya. Ya oke, teman-teman selesai cukup. Nanti yang kalau yang absen ya diatur masing-masing lah. Sebenarnya kalau Anda lihat peraturan di kampus bahwa kalau Fitcon itu sebenarnya nggak wajib gitu kan. Yang wajib itu kan ada beberapa tuh, ada tugas lah dan lain-lain gitu kan. Tapi saya mengharapkan ini sebagai ajang diskusi pendalaman materi gitu kan. Ajang bertanya, hajar gitu kan, tanyain terus gitu loh sampai kamu paham gitu kan. Kan saya ada di sini kan untuk ditanyain gitu. Kalau saya nggak bisa jawab, ya mungkin yang lain bisa jawab atau kita diskusikan nanti berikut sampai jawaban-jawaban gitu kan. Seperti itu ya teman-temannya. Terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi pada hari ini sama 1-2 jam ini. Mudah-mudahan nih insight-nya bisa menambah wawasan kita ya. Nanti kita lanjutkan di materi-materi yang lain, Fitcon yang lain. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana perluannya satu semester ini dengan lancar. Demikian dari saya, terima kasih. Nanti rekamannya saya share ya ke teman-teman, tapi di LMS ya. Di LMS saya share atau nanti saya kasih linknya untuk lari ke LMS. Demikian dari saya, Anggoro Santoso. Terima kasih undur diri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow saya karena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. oke bercanda ya. Terima kasih.